besar dalam hatimu. Amanah bawa pulang ke Tenjo, tidak hanya untuk gerejamu, tidak hanya untuk Tenjo di mana kau berada. Tata kau di sana, aku menyertaimu. Selama ini kau tahu penyertaanku selalu ada dalam hidupmu. Pelihara gerejaku, bukan gerejamu di tempat itu. Berikan api roh kudusku yang besar membara di dalam pelayananmu dalam gerejamu. Ini kau semakin melebar ke kanan dan ke kiri. Aku mau dari Tenjo terus membawa apiku, kata Tuhan, terus bawa gerakan yang semakin besar menjadi berkat. Api itu akan terus melanda gereja-gereja yang ada di sekitar Tenjo. Bangkitkan kegerakan yang baru melalui pelayanan, bangkitkan anak muda di Tenjo. Jangan mau mundur sedikit pun, terus berlari, terus melakukan percepatan. Waktunya sudah sangat singkat. Jangan menunda pekerjaanku. Bukan tambah-tambahkan karunia-karunia baru yang selama ini belum pernah kau lihat dengan matamu, belum pernah kau dengar dengan telingamu, bahkan belum muncul di hatimu. Aku memberikan ketika kau taat dan setia, menyertaimu, akan kau bukakan hal yang baru, bahwa kau masuk di dalam dimensi kuasa yang makin tinggi, makin besar daripada sebelumnya. Percayalah, kerjakan terus pelayanan yang kuberikan kepadamu. Kira-kira yang masih katakan Tuhan taruh pesan, katakan berdiamlah diri di hadapan Tuhan dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Akulah Tuhan atas hidupmu. Akulah Tuhan atas keluargamu. Akulah Tuhan atas usahamu. Jangan pernah memalingkan matamu daripadaku. Keadaan dunia tidak semakin baik, tetapi orang-orang yang senantiasa bergantung kepadaku, aku akan meluputkannya. Tuhan, hari ini kami ampuni kami kalau kami melihat kondisi yang terjadi hari-hari ini, dan kami tidak bergantung sepenuhnya kepadamu. Tuhan, ingatkan kami kembali, untuk kami kembali hanya menaruh harapan kami di dalam Engkau, Tuhan. Kami kembali, Tuhan, menaruh Tuhan hidup kami, pegangan hidup kami hanya di dalam Engkau, Tuhan. Kami berdoa sama seperti tadi Pak saya katakan, kami menolak setiap roh kekhawatiran. Kami menolak Tuhan setiap roh kekhawatiran dan ketakutan pergi dari hidup kami. Kami menaruh Tuhan pengharapan di dalam hati kami, dalam hidup kami, bahwa Tuhan pengharapan itu akan senantiasa Tuhan mengerjakan bagian yang Tuhan kerjakan, dan Tuhan lakukan buat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil yang Tuhan akan senantiasa menyatakan buat kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan hari ini, Tuhan, biar Tuhan mengharap aku kembali dalam hidup kami. Iman yang senantiasa bergantung kepada Engkau, Tuhan, Kau nyatakan buat kami. Bapak bagus, ada satu kata mahkota kehidupan. Mengingatkan, mari anakku berlomba, aku sediakan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang akan kutaruh di kepala. Aku mencintaimu seperti kau dulu mencariku lebih daripada sekarang. Jangan kau khawatir, jangan kau terlalu sibuk di dalam hal-hal yang kau lakukan sekarang. Kembalilah pada hadirat Tuhan dan teruslah berlomba. Waktunya sudah sangat singkat, kau akan melengkapi kau lebih lagi, bawa kau dirimu dan bawa keluargamu untuk melayani bersamamu, masuk di dalam kehendak Tuhan yang lebih dalam. Aku menyertai sekarang, jangan khawatir, dan hidupmu, pekerjaan dan usahamu, bahwa yang lain Tuhan, hidupmu dan hidup keluargamu ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Bapak bagus, saya lihat Bapak seperti sedang di sebuah seperti papan seluncur, ya, akan seluncurnya tidak semakin turun tapi semakin naik. Tuhan akan bawa Bapak semakin lagi naik. Nanti dalam hal Bapak sedang kerjakan, Tuhan membawa Bapak semakin naik. Ada hal percepatan yang Tuhan melakukan seperti itu. Tapi senantiasa diingatkan supaya Bapak bagus mengandalkan Tuhan dan senantiasa tidak meninggalkan pekerjaan Tuhan. Mau dan biasa Bapak kerjakan buat dia. Kalau misalkan duduk, kita tetap nantikan kepada Tuhan. Boleh kami sampaikan kepada bersama pernyataan.
hati yang mau. Dan itu sudah mulai munculkan di hati ini. Ya. Tahulah bahwa ketika kau muncul hati yang mau tadi, itu bukan tiba-tiba muncul, tapi ketika tidak sadar, ketika kau mungkin tidur, ketika kau dalam kesibukan pekerjaan, Roh Kuduslah yang menimbulkan kemauan dalam hatinya. Ucap syukur dan terus pelihara hati yang mau tadi, sebab tidak semua orang diberikan hati yang mau. Berterima kasih dan mengucap syukur, kau dipilih, kau diberikan kemampuan. Tidak usah pikirkan ke depan nanti akan seperti apa. Ketika hati yang mau diberikan di dalam hati, Roh Kudus menyertai, nanti Roh Kudus membawamu Aston. Kau akan dibawa perlahan-lahan. Yang penting kau mau, kau setia. Tuhan nggak pernah cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau. Ya. Sebabnya tadi Tuhan katakan, memberikan hati yang mau. Ya. Dan inilah dimensi yang benar selama datang dalam dimensi Tuhan yang baru. Ya. Ketika engkau punya hati yang mau, istrimu Nelly akan dibawa juga dalam hati yang mau, hati yang sama. Kalau suami istri selalu dalam satu kesatuan di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan memberikan hati yang mau di dalam hati. Dan Tuhan pasti bukakan hal yang belum kau mengerti. Ya. Buat buku ini saya dikasih presisi sama Tuhan seperti saya lihat buku ini seperti sebuah gelas, dan anehnya gelas itu seperti sedang dibakar, seperti seorang pengrajin gelas, barang-barang pecah gelas itu waktu dia membentuk gelas dia seperti dibakar, dan gelas itu akan dibentuk sesuai dengan bentuk yang dia mau. Dan Tuhan katakan seperti aku sedang membentuk engkau, ada banyak proses dan hal yang Tuhan lakukan untuk pembentukan buat hidup ibu. Dan biasa Tuhan katakan jalani, nikmati proses pembentukan yang aku lakukan buat hidupmu. Aku akan membuat engkau seperti barang gelas yang begitu indah di hadapan kamu. Kadang-kala ada hal yang proses pembakaran dan pembentukan itu membuat kita sakit, tapi senantiasa Tuhan mengatakan membentuk ibu jadi suatu gelas yang begitu indah di hadapan Tuhan. Kalian berdua akan masuk ke sebuah masa yang baru, masa yang akan lebih banyak tantangan, banyak hambatan. Tapi jangan khawatir selama kalian berdua sepakat satu dengan yang lainnya. Pertahankan kesatuan yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Bagi seorang suami, Anton harus lebih banyak membantu Nelly, dan juga sebaliknya sebagai seorang istri juga terus menjadi penolong yang setia bagi Anton. Tapi yang lebih penting dari lagi harus ada kesepakatan antara kalian berdua, karena itulah kunci dari semua jawaban, semua pergumulan yang kalian akan temui yang akan datang. Kemudian untuk Bu Medi, saya mendapatkan impresi bahwa ibu sedang berjalan dengan membawa obor. Saya percaya bahwa ibu akan dipakai Tuhan untuk membawa terang ke tempat-tempat yang memang Tuhan sudah tuntut ibu berjalan ke sana. Jangan ragu-ragu untuk melangkah, biarkan ibu terus berjalan dengan membawa obor itu. Biarkan terang itu juga bisa menyingkirkan segala kegelapan yang ada, dan juga memberikan secercah harapan untuk orang-orang yang belum pernah melihat terang itu. Maju terus, jangan padamkan apimu, teruslah bersemangat karena Tuhan akan menyertai ibu selalu. Buat Sarah, saya dapatkan impresi Tuhan seperti Sarah itu seperti sebuah kepompong, dan kepompong itu ketika ada seperti selaput-selaput yang meliputi kepompong itu, seperti selaput itu mulai hilang, selaput itu mulai lepas daripada kepompong itu, dan mulai kelihatan bentuk aslinya seperti ulat itu. Tuhan membentuk engkau hari ini. Ada banyak hal yang Tuhan sudah mulai ubahkan dari hidupmu. Metamorfosis yang Tuhan lakukan buat hidupmu itu begitu berarti. Terus senantiasa alami proses. Tuhan mau terus merubah engkau, Tuhan terus mau membawa engkau bertumbuh di jalan-jalan dan jalan suami.
untuk Bu Medi, Tuhan akan bawa Ibu Medi masuk dalam doa syafaat, terutama buat suami itu, buat Pak Jimmy dan buat keluarga, dan tidak lebih dan tidak hanya itu saja. Tuhan akan taruh dalam hati ibu, dalam lidah bibir ibu berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang akan Tuhan taruh di hati ibu. Doa akan dibawa, Tuhan akan membawa ibu lebih banyak di dalam hal berdoa syafaat, bagi gerakan api Tuhan yang akan dipercayakan pada ibu. Dan buat Pak Jimmy dari satu kata melayani, Tuhan rindu Pak Jimmy terlibat melayani Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Tuhan tidak pernah menilai pelayanan yang besar ataupun pelayanan yang kecil, melainkan sebuah hati seperti sebuah janda yang mempersembahkan 2 peser, tapi dari keseluruhan apa yang dia punya Tuhan disenangkan. Itu yang saya dapatkan buat Pak Jimmy dan Ibu Medi. Untuk Bu Medi, saya dikatakan Tuhan seperti bahwa ada tempat penampang kelas, dan di penampang itu di tengah-tengahnya ada sebuah bola seperti bola kaca yang begitu indah dan mudah pecah. Maka Tuhan kasih tahu pengingatkan seperti bola kaca itu baik di hati ibu dan apa yang Tuhan taruh, banyak kepekaan yang Tuhan taruh, dan Tuhan mau pakai ibu lebih lagi buat banyak hal yang Tuhan taruh buat pribadi, buat hal yang Tuhan taruh di dalam hati ibu, dan dia mau supaya itu terus boleh ibu lakukan setia di dalam doa, setia di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa mau ibu ambil bagian untuk membawakan Tuhan, bagian yang Tuhan taruh hati atau kerjaan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati ibu, senantiasa supaya itu menjadi rencana yang indah yang Tuhan berikan untuk kehidupan ibu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur malam ini. Terus Engkau mau meluaskan pekerjaan-Mu, Roh Kudus Engkau mau terus meluaskan pekerjaan di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan hari ini lewat pernyataan-Mu, lewat penyembahan yang kami naikkan Tuhan, lewat kami bersekutu di tempat ini Tuhan. Senantiasa Tuhan Engkau boleh membangun kami, senantiasa Engkau juga Tuhan boleh membawa kami hidup di dalam rencana-Mu. Maka menyerahkan pokok ke depan Tuhan, kami boleh sharing, kami mau lebih lagi mendalami Tuhan firman-Mu, perkataan Tuhan. Tuhan juga terus Roh-Mu Tuhan memberikan hikmat kewajiban di tengah-tengah kami, karena sehingga apa yang kami sharing Tuhan, sehingga apa yang kami diskusikan Tuhan, semuanya Tuhan boleh membawa kewajiban yang baru